Pengertian kabel serat optik. Kabel serat optik atau fiber optik adalah kabel yang digunakan untuk mengirim data dalam sebuah bentuk cahaya. Teknologi ini menggunakan serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Kabel serat optik memiliki beberapa keunggulan, diantaranya kecepatan transfer data yang tinggi, jarak transmisi yang jauh, efisien, pengguna ruang lebih aman, bebas dari gangguan sinyal. Kelebihan kabel serat optik. Kabel serat optik atau fiber optik memiliki banyak kelebihan, diantaranya kecepatan tinggi. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, bahkan mendekati kecepatan cahaya. Yang kedua, kapasitas besar. Kabel fiber optik memiliki kapasitas yang besar, mulai dari gigabyte per detik atau Gbps hingga terabit per detik atau Tbps. Yang tiga, tahan penggangguan. Kabel fiber optik tidak terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik karena tidak menggunakan listrik. Yang keempat, jarak transmisi jauh. Kabel fiber optik memiliki jangkauan transmisi yang cukup jauh. Kekurangan kabel serat optik. Kabel serat optik memiliki beberapa kekurangan, diantaranya biaya mahal. Kabel serat optik lebih mahal karena bahan bakunya yang mahal, yaitu kaca, dan proses pemasangan yang rumit. Rentan kerusakan fisik. Kabel serat optik lebih rapuh dan mudah putus dibandingkan kabel tembaga. Serat kaca di dalamnya dapat putus jika ditekuk terlalu tajam atau terkena tekanan berlebihan. Sulit dipotong. Kabel serat optik sulit dipotong karena bahannya yang rumit. Cara kerja kabel serat optik. Data yang digunakan dikirim diubah menjadi sinyal listrik oleh perangkat transceiver optik. 2. Sinyal listrik diubah menjadi sinyal cahaya oleh transmitter. Yang ketiga, sinyal cahaya dikirim melalui inti serat optik. Yang keempat, sinyal cahaya dipantulkan dan dibelokkan oleh lapisan selubung serat optik sehingga dapat merambat sepanjang serat optik. Jenis-jenis kabel serat optik. Yang pertama, kabel fiber optik single mode atau SMF. Yang kedua, kabel fiber optik multimode atau MMF. Yang ketiga, fiber optik single mode dan multimode dalam kabel yang sama atau hybrid. Yang keempat, kabel fiber optik dengan selubung atau armored fiber optic kabel. Yang kelima, pertimbangkan jarak transmisi. 2. Evaluasi lingkungan transmisi. Jenis-jenis konektor kabel serat optik. Ada beberapa jenis konektor fiber optik, diantaranya LC, Lucent konektor yang ukurannya setengah dari konektor SC. Yang kedua ada SC, serat optik single mode yang umum digunakan dalam jaringan komunikasi. Yang ketiga ada FC, fiber konektor yang biasa digunakan pada kabel fiber optik single mode. Yang keempat ada subscribe konektor yang murah dan yang sederhana, sering digunakan pada kabel fiber optik single mode. Yang kelima ada strip konektor yang bisa digunakan pada kabel single mode maupun multimode. Perawatan kabel serat optik. 1. Inspeksi. Periksa secara visual kondisi fisik kabel, konektor, dan junction box. Yang kedua, pengujian. Gunakan OTDR atau Optical Time Domain Reformer untuk mengidentifikasi dan mengukur kerusakan kabel. Yang ketiga, perlindungan. Lindungi kabel dan kerusakan fisik, lingkungan, dan suhu ekstrim. Yang keempat, penyimpanan. Simpan kabel di tempat kering dan terlindung dari sinar UV. Hindari
penyimpanan di luar atau di lingkungan yang keras. Keamanan kabel serat optik. Keunggulan keamanan kabel serat optik disadapkan memerlukan upaya fisik yang signifikan. Setiap gangguan biasanya terdeteksi kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik, transmisi data yang Anda dalam jarak jauh. Resiko keamanan kabel serat optik. Kerentanan pada titik transmisi setiap rute dan switch, gangguan sinyal, dan serangan denial of server atau DOS. Yang tiga, serangan cyber yang menargetkan perangkat. Fungsi kabel serat optik. Kabel serat optik atau fiber optik berfungsi untuk mentransmisikan data jarak jauh dan kecepatan tinggi. Kabel ini digunakan dalam berbagai jaringan komunikasi seperti telepon, internet, dan televisi. Kabel-kabel ini berfungsi untuk transmisikan sinyal cahaya dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya dihasilkan fiber optik menggunakan prinsip kerja pembiasan cahaya. Umumnya sumber daya cahaya yang ada pada fiber optik berupa laser atau LED. Cara memilih kabel yang benar. Saat memilih kabel serat optik, Anda bisa mempertimbangkan beberapa hal berikut. 1. Jarak transmisi. Tentukan jarak yang dicapai oleh kabel serat optik. 2. Kecepatan data. Tentukan kecepatan data yang dibutuhkan. 3. Jumlah perangkat. Tentukan jumlah perangkat yang dihubungkan. 4. Jenis serat. Ada dua jenis serat utama, yaitu mode tunggal dan mode ganda. Serat mode tunggal cocok untuk jarak jauh, sedangkan serat multimode atau serat ganda cocok untuk jarak pendek. 5. Lingkungan pemasangan. Sepertinya pertimbangan suhu, kelembaban, dan mungkin gangguan fisik.